Tentu kan masyarakat bertanya, karena hasil kunjungan daripada PJ Wali Kota ke lokasi dan juga ini diprioritaskan di tahun ini tentang penataan daripada Simpang 7 itu sendiri, sehingga Simpang 7 ini merupakan simpang yang sentralistik terhadap perekonomian dan sampai hari ini kami lihat belum ada tanda-tanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-83 tahun ketiga edisi Senin 5 Juni 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih berbicara tentang mengevaluasi kinerja PJ Wali Kota Banda Aceh, tapi kali ini kita akan angkat tema DPRK galau, PJ Walkot suka umbar janji palsu, warga Banda Aceh dibikin jerah, bersama narasumber kita Dr. Musriyadi SPD MPD. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRK Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini pertama ke PTM Bang. Terima kasih sudah hadir ini ya. Kami sangat berterima kasih karena memang ini pembahasan yang lagi hit ya. PJ Walkot nih suka umbar janji, tapi karena DPRK galau, ini saya ingin Anda, apa sih kegalauan ini sebagai DPRK terhadap eksekutif kita nih untuk Pemkot? Ya, pertama sekali kan apresiasi pada PTM yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di pertemuan ini. Kami pikir ini kan apresiasi yang luar biasa, yang mungkin jarang-jarang orang bisa ke markas PTM. Tentunya kami juga diberikan waktu untuk hadir di kantor ini. Mungkin sebagaimana disampaikan juga tadi bahwa bukan kegalauan, tapi artinya bahwa kami kan ingin fungsikan fungsi daripada legislatif. Sebagaimana kita pahami bahwa fungsi legislatif itu di samping penganggaran juga pengawasan. Tentunya di semua pemerintahan tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi hari ini kan dipegang oleh seorang pejabat wali kota atau pejabat gubernur. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi substansial yang harus dipenuhi dan dijawab oleh PJ yang itu merupakan amanah dari Kemendagri. Tentunya salah satunya yaitu menyukseskan pemilu kada. Itu penting saya pikir. Dan yang kedua menuntaskan persoalan-persoalan stunting, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang di Kota Banda Aceh. Tentunya pengawasan inilah yang kami fungsikan sehingga nantinya menjadi sebuah target daripada legislatif untuk mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi hasil evaluasi Anda sebagai DPRK, apa yang Anda evaluasi dari kinerja Pemkot hari ini Pak Bang Mus? Sebenarnya yang saya evaluasi kalau kita lihat dalam kondisi Banda Aceh hari ini dalam segi keuangan kan tidak baik saja. Tentunya ketidakbaikan saja ini kan menjadi sebuah catatan penting bagi kita untuk mampu merumuskan sebuah inovasi-inovasi yang itu menjadi kepentingan masyarakat. Dan juga mungkin sebagaimana diskusi salah satu yang disampaikan juga menyangkut tentang tema itu, saya telah coba menyuarakan itu di beberapa media tentang janji wali kota yang berhubungan dengan infrastruktur di Simpang 7. Dan saya pikir ini penting karena juga kenapa kami ingin menyuarakan itu, salah satunya landasannya adalah saya merupakan anggota legislatif daerah pemilihan 3 Kecamatan Siakola dan Oleh Karing. Tentu kan masyarakat bertanya, karena hasil kunjungan daripada PJ Wali Kota ke lokasi dan juga ini diprioritaskan di tahun ini tentang penataan daripada Simpang 7 itu sendiri, sehingga Simpang 7 ini merupakan simpang yang sentralistik terhadap perekonomian dan sampai hari ini kami lihat belum ada tanda-tanda itu sampai dengan berakhirnya PJ di bulan 7, tanggal 7 bulan 7 kami lihat. Tapi kan kita tahu kalau Kota Banda Aceh lagi mengalami defisit. Ya. Bagaimana ini perencanaan pembangunan Simpang 7 Lekaring itu Bang Mus? Apakah ini menggunakan anggaran
Kota Banda Aceh, APBA atau APBN? Dan malahan daripada informasinya sampaikan oleh PJ juga, beliau akan berusaha untuk mengganding APBN untuk membangun infrastruktur sendiri. Tapi setahu saya bahwa di tahun 2023 ini memang sudah dialokasikan terhadap penataan, ya, bukan pembangunan. Penataan simpang 7 yang sangat kumuh kita lihat dengan kemacetan yang luar biasa di pagi hari. Saya pikir kalau membangun itu dengan uang APBK itu nggak mungkin, mustahil saya pikir. Inilah keinovasian daripada seorang pejabat di kota untuk menggandeng komunikasi dan kerjasama, apakah di provinsi dan juga dengan pusat sendiri. Dan tim daripada Komisi 5 sudah turun untuk memvalidasi terhadap pembangunan dan perencanaan daripada Depan 7. Tapi mereka sudah berjanjinya adalah mereka siap untuk membangun. Tapi kan persoalan sekarang adalah pembebasan lahan. Lahan sekarang yang menjadi masalah besar. Jadi kalau lahan tidak dibebaskan, maka saya pikir itu mustahil pemerintah pusat itu akan mampu membangun atau menata simpang 7. Jadi sampai saat ini simpang 7 Olehkarya tidak ada pembenahan sama sekali, atau seperti apa sudah prosesnya? Kalau misalnya Anda katakan tadi dari tahun 2022 ya sudah dijanjikan untuk pembangunan simpang 7 Olehkarya ini, tapi prosesnya sudah sampai tahap mana nih Bang Mus? Tapi perencanaannya sudah lama sekali yang rencananya bikin. Sudah lama. Nah, tapi dijanjikan sama wali kota kan? Itu di Oktober kemarin 2022. Di Oktober 2022 kemarin turunlah tim stakeholder ke simpang 7 dengan melibatkan juga PUPR provinsi. Oke, artinya sekarang belum ada pembangunan belum ada sama sekali titik terang ataupun belum ada sebuah sinyal untuk ini ditata. Jadi kami berharap bahwa sebagai juga perwakilan daripada masyarakat Lekaring dan juga sebagai legislator Lekaring, kami berharap ini segera dilakukan, diactionkan. Karena kenapa seperti itu? Kami katakan bahwa pejabat wali kota kan tinggal 1 bulan lagi, minus 1 bulan lagi, sampai seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau ini tidak dilakukan, tentu kan akan menjadi citra buruk beliau. Minimal sekali adalah ada sebuah langkah-langkah strategis yang dilakukan sehingga masyarakat ini tidak terasa dijanjikan sebagaimana judul daripada PSTM tadi. Oke, jadi Anda mengevaluasi kinerja PJ Wali Kota selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, Bang Mus, ini gagal totalitas atau seperti apa? Atau banyak janji-janji lain yang belum terrealisasikan? Tapi ini Bang Mus ya, kita berbicara masalah infrastruktur, kemudian sampai ke selokan ya, mulai dari dana pokir sampai lain sebagainya, kinerja eksekutif dan legislatif, DPRK juga dipertanyakan sama masyarakat loh. Ya. Apakah Anda misalnya nih dari DPRK sudah melakukan semaksimal mungkin, karena banyak DPRK yang diam juga. Pengawasan apa yang dilakukan? Enggak, kami pikirkan untuk mengadvokasi dan juga mencoba menterjemah dari sebuah program kegiatan yang itu dirumuskan melalui RPJM, RKPD dan juga Renja, itu kan menjadi sebuah tuntutan kami pikir untuk kami evaluasi. Persoalan bagaimana tingkat keberhasilan itu kan tergantung bagaimana eksekutif ini menjalankan terhadap amanah yang telah dilaksanakan di tahun anggaran tersebut. Dan kami pikir bahwa kalau bicara tentang pokil tadi, bahwa pokil kami kan kalau kami lihat itu kan ilegal. Itu dilegalitaskan oleh negara. Artinya itu berdasarkan karena pokil kami memunculkan daripada pertama reses, ya kan. Setelah itu musrembang Gampung, musrembang kecamatan, musrembang kota, dan itu termaktub terintegrasikan di sistem SIPD, namanya sistem pemerintahan daerah. Jadi dipantau. Artinya sampai hari ini persoalan daripada pokok-pokok pikiran kami ini belum terrealisasi di 2023 ini. Dan juga saya pikir kalau kita kategori kami sampaikan sampai hari ini, saya sudah menjabat hampir 4 tahun, malahan kami bisa dikatakan Dewan Covid. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena anggaran pokok-pokok pikiran kami itu, persentase itu akan setiap tahunnya dilakukan recomposing. Demi apa? Demi menjawab permasalahan kota. Salah satunya apa? Menuntaskan utang, efektivitas, menekan utang dan sebagainya.
Loh, utang mana nih yang dibayar nih? Jadi kita kurang tahu karena kan bukannya nih masa Pak Amin juga sudah terhutang nih Kota Banda Aceh sampai sekarang juga PJ terhutang lagi nih. Artinya kita sudah defisit 148, sekian miliar nih Bang Mus. Kami pikir kan semua wali kota, apakah itu definitif apakah itu PJ, setiap tahun itu meninggalkan hutang, tidak mesti periodisasi kemarin. Jadi inilah menjadi tanggung jawab sebenarnya dengan kondisi ini. Kalau kondisi tidak mengalami musibah besar ini COVID-19 ini, saya pikir itu netral saja dalam penganggaran, tidak ada masalah. Dan saya dengar ada kabupaten kota 23 kabupaten kota di Aceh ini ada yang tutup karena dengan kondisi itu. Jadi tidak efektivitas lagi daripada kinerja pemerintah itu sendiri. Karena dengan kondisi emergensi, kondisi recomposing dan sebagainya. Artinya Kota Banda Aceh hari ini emergensi juga karena darurat, memang hampir bangkrut nih Bang Mus. Artinya pokir anggota dewan juga bisa dihapuskan dong. Contohnya misalnya wali kota Luk Sumawe itu kan sudah menghapuskan pokir anggota dewan. Kalau memang seandainya DPRK sama eksekutif memang kolaborasi. Tapi saya pikir kalau itu kepentingan masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau dihapuskan. Nggak ada masalah kalau itu kepentingan masyarakat. Anda tidak merasa dirugikan? Saya nggak merasa dirugikan. Walaupun secara nilai sosiologinya kita bermasalah. Masalah dengan masyarakat. Karena apa? Program itu sudah kita usulkan 1 tahun belakangan. Tapi kan banyak juga anggota DPRK yang misalnya ketua DPRK nih, Apambaro, misalnya yang dititipkan ke Dinas Pariwisata, itu kan jadi mempertanyakan juga. Enggak, saya pikir kan individu anggota DPR itu. Kalau saya sih nggak seperti itu. Artinya pokir itu tidak juga diperuntukkan yang tepat sasaran. Itu kan berdasarkan juga berdasarkan juga hasil daripada reses yang dilakukan oleh anggota dewan bersangkutan. Saya pikir kalau persoalan individu anggota dewan itu mengusulkan program-program itu, yang penting dia termasuklah sistem SPD, nggak ada masalah saya pikir. Jadi bagaimana efektivitas itu, output daripada kegiatan itu seperti apa. Jadi apakah kalau dianggap tadi apa disampaikan juga ada nggak outputnya? Mungkin output yang disampaikan juga mungkin ada pertimbangan dari perjalanan dinas misalnya banyak menghambur-hamburkan memboroskan uang perjalanan dinas. Saya pikir nggak juga. Karena setahu saya selama ini yang kami lakukan itu lebih juga contoh produktivitas kita, mungkin sejarah kami pikir. Di saat COVID kita kemarin kita nggak kemana-mana, tapi kita bisa memfungsikan fungsi legislasi kita dan terbanyak melahirkan regulasi di Kota Banda Aceh di saat COVID kemarin. Jadi SPPD kami itu kami manfaatkan apa? Mensinergitaskan antara apa yang kita munculkan. Contoh satu saya sampaikan. Kemarin kami di komisi 1 kami menggolkan sebuah regulasi tentang pemilihan kecil serentak. Kita melakukan juga SPPD, melihat bagaimana efektivitasnya. Yang kita munculkan adalah e-voting kemarin. Karena e-voting itu masalah dengan kanun Aceh, maka itu tidak bisa difungsikan. Begitu juga yang lain. Kami pikirkan balen itu, bukan kami hambur-hamburkan sama SPPD, tapi itu ada sinkronisasi dengan apa yang kami bahas. Begitu juga dengan contoh kemarin, kami golkan kanun perpustakaan. Kami kunjungan ke daerah SPPD itu juga berhubungan dengan pusaka. Jadi mensinkronisasi itu kami pikir, bukan menghambur-hamburkan. Jadi perjalanan dinas ada tujuannya, ada target. Kalau kami seperti itu. Oke, tapi ini terkait juga tentang defisit ya. Kota Banda Aceh mengalami defisit. Anda katakan tadi itu bukan hanya persoalan yang definitif, tapi juga sekarang. Tapi definitif juga meninggalkan hutang. Tapi persoalan hutang ini kan sudah membabi buta nih Bang Mus. Artinya ke depan akan terbebankan lagi. Tetapi perencanaan ini harus dilakukan di saat beliau menjabat. Kan perencanaan kan 1 tahun. Kan pas 1 tahun ini apa yang mau beliau rencanakan selama 1 tahun ini? Tentunya itu kan termaktub di dalam sebuah dokumen. Jadi artinya bahwa program-program inilah harus direalisasikan. Karena sumber anggaran ini kan beragam. Ada sumber anggaran berdasarkan PAD, pendapatan asli daerah, ada anggaran berdasarkan DAU, DAK dan sebagainya. Artinya bahwa dengan 1 tahun beliau ini mampu mengefektivitaskan semua program beliau. Nah, saya pikir ini kan juga harus harus diberikan sebuah pemahaman kepada kita bersama terhadap bagaimana beliau mampu selama 1 tahun itu ada sebuah progres. Oke, artinya Anda menilai bahwa PJ Walkot tidak ada program sama sekali selama hampir 1 tahun. Program ada program itu maktub di dalam LKPD itu. Realisasinya seperti apa? Realisasinya kan ini masih dalam tahap pengerjaan. Ada hal mungkin yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu saya pikir inilah tugas kami untuk mengadvokasi itu. Seperti kemarin contoh. Itu kemarin ada misalnya aliansi guru menggugat ke DPR. Kami fasilitasi terhadap bagaimana mereka tidak terbayarkan TPP.
Tapi katanya belum dibahas sama sekali di APBK soal tunjangan kinerja guru. Enggak, itu sudah tuntas. Ini kan persoalan ada dua persoalan. Persoalan pertama bahwa itu diatur di dalam sebuah peraturan wali kota terhadap pembayaran daripada TPP mereka. Itu ada perwa jelas tahun perwa 2020. Jadi artinya bahwa ada sebuah kriteria yang harus ada dua yang indikator. Itu yang wajib dibayar di dalam perwa itu. Termasuk 15 kalau saya, termasuk di bawahnya CPNS. Jadi persoalan sekarang ada indikatornya adalah yang pertama adalah mereka itu menggunakan absen dengan digital. Dan yang kedua mereka akan mengisi LKH. LKH itu adalah lembaran kerja harian. Itu akan diserahkan kepada OPD bersangkutan Dinas Pendidikan. Kalau mereka lengkapi itu nggak ada masalah yang dipikir. Apakah mereka itu termasuk ke situ? Jadi kami mencoba memediasi itu. Jadi janji daripada BPPK itu akan mereka duduk di APK untuk merumuskan ini. Kami pikir itu juga merupakan sebuah amanah regulasi yang harus dituntaskan terhadap pembayaran mereka. Sedang ini kan terhitung guru PNS yang tamat lulusan 2000 sampai dengan 2020 sampai dengan 2022. Ini saja yang lain tuntas dibayar. Oke, tapi totalitasnya juga hampir 2, sekian M loh. Ya, itulah pertanyaannya adalah apakah bagaimana melegalitaskan ini pembayaran mereka ini? Kan nggak mungkin juga PJ Wali Kota tanggung sendiri membayar tanpa ada regulasi, nggak mungkin saya pikir. Tapi kalau regulasi itu sudah jalan, aturan sudah jalan, saya pikir ada persoalan. Persoalan bagaimana nanti melakukan manajemen keuangan itu kan tergantung bagaimana mereka memanage itu, memposisikan posisi keuangan itu sendiri. Oke. Dan kami sampaikan pada detik ini kami pun belum jalan pokok-pokok pikiran kami. Bulan 6 sampai bulan berapa? Bulan 6 nih belum jalan satu pun. Ini kan juga sanksi kita ke masyarakat. Nah, jadi belum lagi kita bicara tentang janji-janji kita dengan masyarakat, janji-janji pemerintah dengan masyarakat dan sebagainya. Ini kan sedikit banyaknya punya sebuah action dan juga eksekusi terhadap itu. Tentunya plus minus itu akan terjadi di mana saja, nggak mesti di Kota Banda Aceh. Oke, ini juga banyak nih yang bertebaran di media nih Bang Mus ya, karena terkait tentang Kota Banda Aceh yang memang PJ Wali Kotanya banyak mengumbar janji. Misalnya contoh kemarin bidang Pora ya, di Pora dijanjiin misalnya 20 juta per medali emas, kemudian juga janji tunjangan kinerja guru PNS juga belum dibayar, termasuk juga janji-janji misalnya pembangunan Simpang 7 dan juga flyover di Lampineng ya. Nah ini apa yang misalnya Anda pahami dari karakter PJ Wali Kota kita hari ini? Sebenarnya kalau saya lihat bahwa itu kan bukan janji sebenarnya. Janji ya, tapi kan ada perencanaan yang dibangun. Contoh seperti tadi, misalnya berapa yang sudah disampaikan juga tadi. Contoh misalnya flyover, contoh Simpang 7, contoh TPP dan juga bonus Pora. Saya pikir bahwa semua kegiatan itu adalah memberikan sebuah dampak positif terhadap bagaimana output yang dihasilkan. Sebenarnya kalau tidak mampu jangan dijanjikan. Contoh misalnya flyover. Flyover itu kan mustahil saya pikir kalau seandainya tidak punya perencanaan. Nah, jadi saya pikir kita siapkan dulu perencanaannya secara matang sehingga kan bisa kita membangun komunikasi apakah itu dengan provinsi, dengan pusat dan sebagainya. Begitu juga misalnya kalau seperti bonus tadi dengan TPP seperti tadi itu. Yang paling penting kami pikir PJ Wali Kota hari ini adalah yang pertama harus mampu mengidentifikasi masalah Banda Aceh itu apa sih. Jadi setelah diidentifikasi masalah Banda Aceh, maka muncullah roadmap, peta jalan. Yang mana dulu harus kita selesaikan. Karena kan 1 tahun itu kan cepat sekali. Jadi kalau nggak ada peta jalan, tentunya ini akan menjadi sebuah hal mustahil untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kan diidentifikasikan dulu masalahnya. Bagaimana analisisnya? Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Peluangnya apa? Tantangannya apa? Jadi kalau ini betul-betul diidentifikasi dan betul-betul diverifikasi dengan jelas, saya pikir mudah saja itu. Dengan kemampuan keuangan kita. Kalaupun tidak mampu dianalisis seperti tadi itu, jangan pernah diungkapkan ke publik. Ini kan akan menjadi konsumsi publik. Contoh seperti flyover itu kan jadi konsumsi publik. Masyarakat bertanya kapan? Yang jadi masalah sekarang kami. Kami bisa duduk di warung kopi, turun ke lapangan. Contoh ke Simpang 7, pajak dibebaskan. Berapa dibebaskan? Kapan waktunya? Kan bertanya-tanya. Jadi artinya bahwa kalau itu menjadi sebuah perencanaan dengan dilakukan verifikasi yang bagus dan juga diidentifikasi dengan bagus, maka dianalisis dengan bagus. Saya pikir tinggal saja kita mengeksekusi program kegiatan itu sendiri. Jadi kalaupun dijanjikan hal-hal saya pikir yang sifatnya konstruktivisme dan juga itu mampu dilakukan dengan bagus, tidak ada masalah. Beribu janji pun tidak ada masalah. Tapi yang bagaimana setiap janji itu harus dieksekusikan.
Gitu. Oke, tapi bagaimana cara mengeksekusi nih Bang Mus? Karena kan memang Kota Banda Aceh sama sekali tidak ada uang. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengeksekusinya? Itu masih menjadi Enggak, maksud saya memang kalau dikatakan Banda Aceh bangkrut itu saya kurang sepakat. Artinya masih ada uang? Tetap masih ada. Tapi bagaimana memanajemenkan keuangan itu sendiri? Kan banyak sumber anggaran itu kan ada beberapa kategori sumber anggaran. Oke lah kalau seandainya misalnya dengan PAD kita hari ini tidak terpenuhi. Tapi kan ada sumber-sumber anggaran lain. Yang sumber anggaran itu harus dilakukan. Jadi artinya bahwa kita melihat bahwa ada hal-hal yang kita lihat secara positif. Ada hal-hal yang kita lihat secara konstruktivisme. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan. Jadi katakanlah seperti saya sampaikan tadi, perencanaan sudah jelas 1 tahun belakangan. Jadi kalau perencanaan itu adalah tidak mampu dieksekusikan, tentunya kan ada manajemen keuangan yang harus dibenah. Artinya manajemen keuangan di tubuh Walcott ini buruk tata kelolanya, Bang Mus? Saya pikir ini kan perlu juga penelitian yang artinya ini. sudah juga ya, karena ini beberapa persoalan juga nih, misalnya ini Pemko mengalami defisit 158 miliar ya, lebih hingga terutang sebesar 118 miliar. Bahkan sampai tahun 2022 utang pada 2021 tersebut belum sepenuhnya tuntas dilunasi. Ini ada sistem nih, temuan BPK nih Bang Mus. Kalau pengendalian intern dan kepatuhan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap peraturan undang-undang tahun 2022 mengungkapkan bahwa Pemko Banda Aceh juga ketahuan menyedot dana yang dibatasi penggunaannya dari kas daerah. Nilainya mencapai 38, sekian miliar lebih. Artinya ada yang salah. Ya itu kan sebuah itu kan LHP ya. LHP itu adalah secara verifikasi dan afiliasinya sudah jelas. Inilah menjadi cambuk sebenarnya. Cambuk terhadap bagaimana pengelolaan keuangan Banda Aceh itu cara bagus, cara profesional dan sebagainya. Kan kalau ini cambuk ini kan laporan LHP ini kan sudah dikonsumsi oleh publik. Jadi artinya publik ini kan salah satu pengawasan. Jadi artinya ini menjadi sebuah PR besar di pihak BPKK untuk untuk mampu mengevaluasi selama ini terhadap penggunaan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi dulu DPRK juga sempat membentuk pansus loh untuk utang-utang Pemkot ini. Saya bukan di pansus kemarin. Tidak ada. Saya bukan tidak terlibat. Tapi kan itu dari gagasan juga DPRK. Ya, tapi dia kan kami kan perwakilan praksi. Jadi artinya juga punya kita sebenarnya itulah seperti awal saya sampaikan juga tadi. Semua daerah itu terhutang. Kayaknya DPRK sama Pemkot sering lempar tangan deh kalau misalnya dari. Enggak, kita bukan lempar tangan misalnya. Kan artinya kita presul baik itu di pertemuan antara eksekutif dan legislatif, dan juga kita melalui media kita akan presul itu. Jadi kalau seandainya terbuktikan LHP itu terbuktikan yang mana yang OPD mana yang bermasalah, ya kan? Apakah sekretariat juga bermasalah, kita DPRK juga masalah, itu kan ditemukan, itu kan dikonsumsi oleh publik. Jadi publik ini tidak bisa ini kan sebuah keterbukaan publik, kan jelas sekali kan? Okay. Penggunaannya itu kurang jelas, temuan kan? Konsekuensinya apa? Harus dirubah atau paling sedikit harus dikembalikan, lebih bayarkah dan sebagainya. Makanya saya bilang tadi permasalahan Kota Banda Aceh ini tidak terlepas dari pengawasan DPRK juga dong. Temuan DPRK apa selama ini? Temuannya apa? Enggak, ini kan kita akan bedah. Kita belum bedah LHP itu, belum rapat. Ini kan diagendakan tanggal 7 paripurna. Soalnya ini LHP ini akan kita validasi kembali. Tadi Anda juga katakan nih, pokir belum juga jalan ya di bulan 6 ini. Tapi pokir ketua DPRK udah jalan, terapa itu pokir. Terserah, itulah kesan individu beliau kan. Tapi Anda kenapa belum? Kan dicegat. Enggak juga. Saya pikir enggak. Ini kan seragam dia persentasenya. Karena kan ada beberapa triwulan 1, triwulan 2 dan sebagainya. Mungkin punya saya kena triwulan 3, nggak tahu saya. Jadi artinya bahwa semua sampai hari ini itu belum berjalan secara maksimal. Bukan maksimal, dari nol pun belum jalan sampai sekarang. Ini kan tantangan besar kita dengan masyarakat. Nah, itu kan termaktub di dalam APBK. Bukan itu merupakan penumpang gelap, enggak. Persoalan bagaimana eksekusi nanti pelaksanaan itu kan tergantung di lapangan. Kalau tempuhan ya itu kan harus harus diselesaikan. Tapi sampai hari ini kami belum terrealisasi pokil. Belum sama Anda ya, bukan semua ya? Enggak, 100% belum. 100% belum? Kayaknya belum 100%. Ketua DPRK-nya udah, tapi menjalankan pokirnya. Misalnya kayak Keter Apem itu kan pokir tuh.
Sudah kan? Mungkin 99% lah kalau ketua di Tidak 100%, artinya sudah ada, dan itu mungkin ada juga yang sudah terrealisasi. Anda tidak sebutkan mungkin. Enggak, sepengetahuan saya enggak. Oke, artinya ini terserah saja siapa yang dapat pokir itu seperti itu, enggak juga seperti itu ya. Bisa menjalankan. Saya pikir selama ini DPR kritis. Kritis apanya? Enggak ada suara? Enggak, siapa yang bilang enggak ada suara? Suaranya udah terendam mungkin? Enggak. Kan tugas kami sudah jelaskan, diamanahkan dari dalam karena nih Bang Mus, jadi Anda harus melihat juga nih kritik dari masyarakat kita memang mempertanyakan juga nih kinerja DPRK Kota Banda Aceh di tengah semberautnya Kota Banda Aceh hari ini kemudian mengalami defisit. Apa yang memang bukti nyata DPRK sudah lakukan seperti itu untuk membantu hal defisit ini, bukan membantu hal pokir lain. Enggak, salah satunya pemotongan refocusing kami. Setiap tahun itu 40% dipotong kami. Berapalah pokil Kota Dewan? Beban moral kita lebih tinggi. Itulah pemahaman di luar bahwa pokil kita itu berketelayangan, sangat luar biasa. Merebut pokir untuk kepentingan pemilu. Pada pokil sedikit sekali pokil kita. Nggak ada bandingannya kita pokil kita dengan DPR, dengan daerah lain. Apa yang kita harus bertekad dengan pokil sangat sedikit? Satu program aja itu sudah selesai kita bantu masyarakat. Coba sampaikan, mana indikatornya kalau seandainya pokir Kota Dewan banyak? Tapi setiap anggota Dewan memperebutkan pokir. Ya, itulah pokir perbuka kecil pokir kita. Pokir kita kepentingan masyarakat kan? Kecuali pokir kita punya temuan, kita salah gunakan, itu udah lain. Ya, kalau misalnya kecil pokirnya itu tidak ada anggota Dewan saling cemburu ketika ada si A lebih tinggi, si B lebih tinggi. Artinya ada keuntungan juga, komitmen fee di situ. Dan itu menjadi rasa publik. Setahu saya pribadi. Tapi terserah lah ke 29 yang lain. Mungkin Anda tidak, mungkin yang 29. Cuma juga perlu dihadirkan di PTM saya pikir. Tidak ada yang mendatang. Makanya saya bilang terima kasih sudah hadir ke PTM. Artinya Anda sudah jujur nih untuk hadir ke PTM, memberikan ruang terbuka nih untuk pemirsa PTM yang ada di rumah nih Bang Mus. Tapi menarik sekali karena kita melihat tema kita tadi adalah janji-janji PJ Wali Kota. Tapi tersisa 1 bulan ya? Ya, saya pikir efektif. 1 bulan ini tidak efektif. Minimal sekali bahwa kita Jadi Anda mau dia lanjut lagi? Bukan lanjut itu kan bukan di tangan saya, di tangan Mendagri. Iya, maksudnya kan? Artinya Anda juga setuju dong? Bukan, artinya kalau Mendagri mengiyakan beliau harus lanjut ya terpaksa kan. Tentunya kan masih punya peluang untuk merealisasikan. Tapi DPR kan juga bisa menolak kalau seandainya memang kinerja nggak bagus. Sebenarnya itu keputusan Mendagri, kan SK Mendagri bukan SK Wali Kota, bukan SK DPR. Ke Mendagri. Nggak ada pengaruh, diusulkan. Nggak ada pengaruh, tetap itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Mendagri. Jadi kita salah mengartikan sekarang, karena beliau itu kan ditunjuk, ya kan? Tugas beliau itu saya pikir sudah saya sebutkan tadi dari awal. Jadi artinya bahwa ini bukan merupakan rekomendasi. Kita tidak boleh kita mengklaim bahwa beliau merupakan pengusung A, pengusung B, pengusung C. Tidak boleh, karena beliau merupakan tugas langsung oleh Mendagri. Leluasa mereka tidak punya kepentingan publik, tidak punya tugas tanggung jawab daripada masyarakat, nggak dipilih oleh masyarakat, ya kan? Sesuka-suka hati beliau bisa lakukan. Kalau beliau bertindak baik untuk memfokuskan, saya pikir konsentrasi saja. Kemana arah beliau? Menekan utang? Tapi harus ada roadmap. Atau misalnya beliau fokus pada infrastruktur. Ini obek lagi bodoh darut, Mandu Darop, Mandu Lih. Pernah lihat bodoh darut? Nggak pernah ke sana ya? Nggak tahu apa itu. Apa namanya, monyet tangkap belalang, pernah lihat? Enggak. Semua kita tangkap, lari. Bisa satu pun nggak ada. Oh, ya. Jadi konsentrasi fokusnya kemana? Yang lebih fokus pertama adalah beliau menyukseskan pemilu kada. Itu penting sekali. Habis itu menekan angka stunting. Jadi nggak perlu ada pembangunan infrastruktur? Bukan perlu kan, nggak mungkin dengan itu saja. Tapi ada hal yang prioritas. Itu dirumuskan di dalam LKPD. Apa fokus beliau? Ke infrastruktur kah? Ke pendidikan kah? Kesehatan kah? Kemana mau difokuskan? Fokuskan ke situ saja. Jadi itulah yang dirumuskan nanti masuknya ke dalam sampai ke Renstra-Dinas masuk tentang itu. Jadi kalau itu lakukan, saya pikir ada sebuah nilai positifnya terhadap selama beliau menjabat menjadi PJ Wali Kota. Jadi kita pun mudah kita kawal. Dan kita kalau bagi saya ya, kalau beliau melakukan sebuah hal yang bagus dan perlu kita apresiasi. Apa yang Anda apresiasi dari kinerja Pak? Enggak, maksudnya kalau beliau perlu kita apresiasi. Berarti selama ini nggak ada, meskipun kemarin Adipura di tangan beliau pialanya? Enggak, itu kan
Anda mau sebutkan itu masa Pak enggak, Amin juga? iya, saya nggak sebutkan seperti ini. Artinya prosesnya memang dari wali kota dulu, prosesnya awal. Pas beliau menjabat, publik diumumkan di saat beliau Tapi menjabat. Anda yakin nih PJ Wali Kota hari ini bergerak sendiri dan tim-tim di bawahnya semua orang Pak Amin, tidak ada, Enggak, saya dia pikir- tidak bisa bergerak seperti Nggak, coba tunjukkan ke saya itu yang mana kepala dinas ini yang hari ini yang orang Pak Amin Kalau Nasional. misalnya kapasitas PJ seharusnya bisa misalnya menunjuk, menugaskan, memerintah, harusnya tidak sekaku itu dong jadi PJ Wali Kota. Nggak, sebenarnya sekarang itu harus ada teamwork yang kuat. Karena kan wali kota itu kan strong leadership itu. Di tangan beliau sendiri itu nggak ada wakil wali kota, yang ada PJ wali kota. Jadi strong leadership ini harus beliau manfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Kepala OPD. Itulah merupakan partner beliau, sekda dan sebagainya. Kalau kokoh ini saya pikir, kan Banda Aceh ini kecil sekali, daerah terkecil di Indonesia. 9 kecamatan, 90 kampung. Jadi coba kita fokus saya ke mana mau difokus. Dalam waktu setahun. Waktu setahun itu kan cepat sekali itu berlalu. 1 tahun anggaran. Tapi tuntutannya banyak ya. Jelas lah. Karena Tuntutan kan 1 tahun untuk PJ banyak. Karena kenapa saya pikir bahwa Banda Aceh ini kan merupakan sorotan tajam di semua lini, apakah media, apakah dia masyarakat dan sebagainya, mudah dipantau. Ya, jadi keberhasilan dan juga kegagalan itu nampak. Apalagi kegagalan, keberhasilan dan nampak kan? Nah, itu masalahnya. Baik Bang Mus ya, menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ya. Ini bersembunyi di dalam di dalam kalimat-kalimat yang menarik, tetapi itulah kita hari ini sangat berterima kasih memang Pak Mus sudah menunjukkan diri ya untuk bagaimana sebenarnya kinerja DPRK dan juga eksekutif kita hari ini. Silakan sampaikan Bang Mus kepada pemirsa PTM di rumah dan juga mungkin kepada sarannya kepada PJ Wali Kota yang tersisa 1 bulan ini terkait janji-janjinya. Silakan Bang Mus. Enggak, kami pikir bahwa 1 tahun itu kan waktu yang agak cepat. Artinya yang perlu dipikirkan bahwa hari ini mampu membangun teamwork di lingkungan eksekutif. Sehingga apa? Memudahkan terhadap menjalankan amanah-amanah yang telah dirumuskan. Itu termaktub di dalam anggaran tahunan. Tentunya tanpa kerjasama ini, tanpa membahu ini, tanpa membuka kerjasama yang bagus, dan juga memanfaatkan strong leadership yang beliau miliki, saya pikir semua kegiatan ini tidak akan berjalan secara maksimal. Kita berharap bahwa dalam waktu 1 bulan ini mampu dilakukan, dan juga 1 bulan ini kan waktu yang sangat relatif cepat. Tentunya ada yang sudah berjalan. Jadi kita berharap bahwa juga kami lakukan pengawalan. Jadi saya berharap bahwa juga salah satu, saya kemanapun undang saya datang, termasuk ke PTM. Jadi PTM ini juga kita apresiasi sebuah media mengadvokasi terhadap kepentingan masyarakat. Apa hal yang dianggap itu menjadi sebuah kejanggalan diminta klarifikasi. Jadi saya pikir bahwa juga ini harus diundangkan orang-orang yang punya kompeten terhadap bidang itu. Dan lebih terakhir bahwa kita berharap kepada PJ Wali Kota fokus kepada arahnya kemana. Karena kalau arahnya ke pendidikan, saya pikir itu harus dijalankan ke pendidikan. Kalau kesehatan juga seperti itu, infrastruktur juga seperti itu. Kalau kita fokus, ya insya Allah penilaian itu di masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa selama 1 tahun menjabat ini ada sebuah dampak positif yang mampu dilakukan oleh pejabat Wali Kota Banda Aceh. Anda yakinin juga dong masyarakat kalau DPRK sudah bekerja atau belum? Ya, kami yakin selama ini setahu saya, walaupun saya baru 1 periode, sebenarnya 3 fungsi itu sudah kami jalankan. Walaupun ada plus minusnya. Tetapi dengan keterbatasan daripada penganggaran kita hari ini juga, dengan kondisi kita hari ini misalnya dengan tidak baik secara anggaran, keterbatasan kami juga merupakan juga sebuah PR kami bersama. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kami pikir, apapun persoalan-persoalan Banda Aceh itu bisa saja. Kita kan punya beberapa komisi di Banda Aceh. Ada komisi 1, 2, 3, dan 4. Dan juga kita ada 3 pimpinan. Oh, dia saja pertanyakan. Baik, terima kasih Bang Mus atas waktunya. Baik pemirsa PTM, menarik sekali diskusi kita hari ini ya. Tentu masyarakat atau pemirsa PTM yang di rumah yang bisa menilai hasil diskusi ini. Apakah memang eksekutif atau legislatif sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membangun kota Banda Aceh sebagai kota madani. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari PTM ya. Berita-berita terbaru, terhangat soal isu-isu yang ada di Aceh hari ini. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.